Zaman dulu ngutangi orang dapat pahala. Kenapa? Karena yang utang cepat bayar. Sebelum waktunya jatuh tempo sudah bayar duluan. Zaman sekarang ngutangi orang bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena yang diutangi tidak bayar, bayar. Ditagih nang sing ngutangi, wis janjimu saulan, sik ono waktu seminggu maneng, ditagih seminggu ndak bayar dia. Ka ono batas maneng saulan, dinteni saulan ndak bayar. Dinteni maneng, ka ono waktu setahun. Waduh janji ini saulan sampai setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab salam tak tungakno utangi ndang lunas. Make utangi wong adi sono ruwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, para sesepuh, utamanya Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah apa Bapak Kepala Desa? Mungkin sekaligus Ketua MWC. Kepala Desa Adi Sono. Oh Lebak Sono, ini dusun. Oh, ada dua kepala desanya. Mudah-mudahan mereka berdua dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, zahiran wa batinan, sehingga bisa membimbing kita semuanya menuju ke jalan yang diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Madura apa bahasa Jawa di sini? Campur. Ada lontong, ada tahu, ada petis ya, ada mie, campur itu. Satu bungkus 5.000. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir di majlis yang sangat mulia, yaitu peringatan HUT RI yang ke-77. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Sudah begitu lama Allah Subhanahu wa taala memberi kenikmatan kepada kita sampai saat ini, yaitu 77 tahun.
Republik Indonesia merdeka. Merdeka daripada penjajahan. Tiada lain Allah Subhanahu wa taala memberi kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Tiada lain hanya untuk supaya masyarakat Indonesia selalu mengingat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang di daerah Adisono merayakan, mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan lantunan sholawat sebagai rasa syukur dari kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 70 tahun. Dengan harapan mudah-mudahan masyarakat Indonesia khususnya daerah Adisono Allah Subhanahu wa taala selalu memberi berkah kepada masyarakatnya. Selalu diberikan rahmat kepada masyarakatnya dan mudah-mudahan berkat sholawat masyarakat Adisono khususnya masyarakat Adisono Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada segala musibah dan bala yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mensyukuri hari kemerdekaan dengan sholawat Nabi itu adalah cara yang benar. Mensyukuri hari kemerdekaan dengan berzikir kepada Allah itu adalah jalan yang benar. Mensyukuri hari kemerdekaan dengan istighosah itu adalah jalan yang benar. Karena syukur itu adalah sarfun ni'mah fima khuliqa li ajlih. Artinya syukur itu bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah dapat nikmat, alhamdulillah. Kalau kita mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan mau menghitung nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Per detiknya ribuan nikmat sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta kepada Allah. Cuma sampean enggak ngerasa, enggak pernah perhatian dengan itu semuanya. Per detik ini kita diberi nikmat ribuan nikmat. Jantungnya Anda dalam dadanya Anda itu berdetak setiap saatnya. Jeduk, jeduk, jeduk. Sopo sing gerakno? Kira-kira sopo sing gerakno jantungi sampean? Sampean. Allah. Sampean bisa berjalan, melangkahkan kaki sampean ke majelis yang sangat mulia ini. Siapa yang ngasih kekuatan? Bukan karena usaha sampean itu Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Semua nikmat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua nikmat tersebut adalah dari Allah. Bukan karena usahanya sampean. Rambutnya sampean dik dasi sampean sing dawa kaya ngono iku. Diojot mbek sampean. Gak ada. Itu semuanya adalah nikmat yang sudah Allah berikan kepada setiap hamba. Karena itu syukuri. Bagaimana caranya syukur? Yaitu menggunakan nikmat tersebut
untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Dikasih mata, dikasih nikmat mata bisa melihat, digunakan taat, digunakan melihat wajahnya orang yang soleh, digunakan melihat wajahnya orang tua dengan penuh rasa kasih sayang, digunakan melihat. Itu adalah rasa syukur atas nikmat mata yang sudah bisa melihat. Dikasih nikmat mata digunakan untuk maksiat. Maaf, nonton video porno. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini namanya mengkufuri nikmat. Merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan joget-jogetan, buka aurat, senggol-senggolan, bokong. Itu adalah cara mensyukuri nikmat yang salah. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat dengan maksiat. Syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk perbuatan taat kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau mensyukuri nikmat yang sudah kalian terima, maka aku Allah akan pasti menambahi itu nikmat. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur atas nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian, ingat, azabku sangat pedih. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma yaf'alullaha bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengadab suatu kaum. Allah tidak akan memberi bala musibah kepada sebuah golongan jika golongan tersebut mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka dan mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga masyarakat tersebut daripada segala musibah yang akan diberikan kepada orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah pandai syukur, aman dari musibah yang Allah berikan. Tapi kalau orang sering mengkufuri nikmat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri azab. Diceritakan, ada sebuah cerita. Ada orang yang kehidupannya kaya raya. Hartanya banyak. Rumahnya kayak istana. Kendaraannya mewah-mewah. Istrinya cantik. Tapi ini orang sekalipun kaya, banyak harta, rumah mewah, kendaraan mewah, dia tidak pandai mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Dia tidak pandai bersyukur. Dia lupa. Dia nggak sadar diri. Seakan-akan harta yang ia miliki, kekayaan yang ia miliki, itu adalah dari usahanya dia sendiri, bukan dari Allah. Padahal hakikatnya, semua harta yang ia miliki itu semuanya adalah nikmat dari Allah.
Dia lupa, sombong. Suatu ketika orang kaya ini lagi mau makan sama istrinya yang cantik. Ketika mau makan dengan hidangan makanan yang enak-enak, orang kaya makannya pasti mewah-mewah, enak-enak. Tidak kayak makanan orang Adisono. Ya, makanannya mungkin pecel, lodeh, lotok, mendol, peyek. Ini orang kaya, makanannya enak-enak. Ketika mau makan sama istrinya, tiba-tiba ada yang tok-tok. Assalamualaikum, Pak, Bu, sakwalase. Sakwalase, saya sudah 2 hari nggak makan. Akhirnya, siapa itu, Dik? Coba lihatan. Kalau orang yang minta-minta, usir. Tidak ada waktu. Awak dewe kate mangan, diganggu. Dibukakan, waalaikumsalam. Apa mas? Bu, sakwalase. Saya sudah 2 hari nggak makan. Tak bantuan. Ternyata suaminya keluar. Apa mas? Sakwalase pak. Tidak, dorok. Waktu, oh boleh nelian nih, diusir ini pak, orang yang minta-minta bantuan. Kufur dia atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada dia. Lupa dia. Tidak sadarkan diri bahwa semua kenikmatan yang sudah ia rasakan, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Langsung tanpa menunggu meninggal dunia, sebelum masuk akhirat, Allah sudah beri bala dan musibah kepada orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu. Setelah menghina orang yang minta bantuan, hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala langsung buat gagal semua usahanya. Usahanya bangkrut, gagal total, usaha gini gagal, pindah lagi usaha yang lain gagal, modal habis, kendaraan dijual buat modal, usaha lagi tetap dikasih gagal sama Allah, mobil habis, rumah digadaikan, dimasukkan ke bank. Gak bisa bayar cicilan. Disita sama bank. Disita sama bank. Akhirnya bertengkar sama istrinya yang cantik. Kenapa? Karena rumahnya disita sama bank. Gak punya rumah tinggalan. Pisah sama istrinya, cerai, ditinggal sama istrinya. Dia minta bantuan sana sini, gak dapat bantuan. Akhirnya apa? Dia ngontrak sendirian, gak ada barengnya. Ditinggal istrinya yang cantik, pisah, cerai. Setelah ngontrak, cari usaha sana sini, tetap gak dapat hasil. Akhirnya dia utang sana sini, utang ke saudaranya, gak dikasih bantuan. Kenapa? Karena sering utang. Ini orang Adisono ini. Orang Adisono ini sering utang, seneng utang kayak. Orang seneng utang, zaman sekarang ini Pak, kalau dulu, zaman dulu, itu ngutangi orang dapat pahala. Zaman dulu ngutangi orang, bantu kesusahannya orang, ngasih bantuan utang,
itu dapat pahala kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang ngutangi orang tambah oleh dosa. Ngutangi wong tambah oleh duduk oleh ganjaran malah oleh dosa. Loh kok iso? Zaman dulu ngutangi orang dapat pahala. Kenapa? Karena yang utang cepat bayar. Sebelum waktunya jatuh tempo sudah bayar duluan. Zaman sekarang ngutangi orang bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena yang diutangi tidak bayar bayar. Ditagih nang sing ngutangi wis janjimu saulan, sik ono waktu seminggu maneng, ditagih seminggu ndak bayar sih. Kak ono batas maneng saulan, dinteni saulan ndak bayar. Dinteni maneng kak ono waktu setahun. Waduh janjine saulan sampai setahun. Ndak bayar-bayar. Akhirnya sing ngutangi wegel ngerasani kurang ngajar, dibantu ndak bayar-bayar, malah koyo awak dhewe sing duwe utang. Kadang-kadang sing ditagih ngamuk-ngamuk, "Dak ro matamu yo, aku ndak di duit ya." Tapi ketika minta bantuan, minta utang, melas. Aku kok butuh duit aku seminggu ae. Janjine cepet supaya dikei. Tapi ketika dikasih seminggu, nah makanya itu bedanya zaman dulu sampai zaman sekarang itu. Kalau dulu ngutangi dapat pahala. Kenapa? Karena membantu orang yang susah. Kalau sekarang bukan dapat pahala malah dapat dosa. Lah ini orang utang sana sini gak dapat bantuan sudah pisah. Akhirnya dia ngontrak hidup sendiri. Sampai akhirnya karena nggak punya uang sama sekali, nggak ada usaha, dia nggak bisa bayar kontrakan rumahnya dia. Akhirnya diusir sama yang punya rumah. Bambong tidur di pinggir jalan. Subhanallah dalam waktu singkat Allah balik dari kaya raya menjadi gembel, orang yang minta-minta. Karena kufur terhadap nikmatnya Allah. Subhanallah, dia yang asalnya kaya minta bantuan. Ya Allah, Mas, Bu, sakwelasi, saya sudah hari tidak makan. Dibalik sama Allah. Dibalik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dok rumah yang agak mewah, yang agak bagus. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan yang punya rumah ini orangnya baik. Lagi mau makan sama persis dengan orang yang dulu. Lagi mau makan sama istrinya yang cantik. Ada dok denger, "Dek, siapa itu di depan?" Coba lihat kalau ada orang minta bantuan, minta makan, tolong suruh makan dulu. Orang yang minta makan tadi itu tolong suruh makan dulu. Nanti kita orang makan setelah mereka makan. Setelah dia makan, baru kalau ada sisa kita makan. Kalau sudah habis dimakan orang yang minta tadi itu, kita masak lagi. Masih ada beras. Ternyata benar. Dibukakan pintu, "Ya Mas. Assalamualaikum, Bu. Sakwelase." Paket ini sing wedok. Ya Allah. Akhirnya suaminya keluar. "Apa, Dek?" "Mas, sapa iki sing jauh-jauh, Mas?" "Sapa? Kenal sampean?" "Ndak kenal aku, Dek. Iki mantan bojoku, Mas." "Loh iya tadi?" "Iya." Kejadian seperti ini sudah pernah terjadi Mas dulu Mas. Ada orang minta kepada saya sama suami saya ini, mantan suami saya ini Mas, minta makan. Cuma bedanya dulu dia usir Mas orang yang minta itu. Tapi sekarang sama sampean Mas dikasih makan.
Sik, Dik. Dik ndi omahmu? Di Adisono. Di apane Karang Taruna? Ya Karang Taruna. Di apane JNT iku, Dik? Pengiriman JNT itu. Di pinggir ya, Mas. Di Adisono? Iya. Omahe cat apa? Cat biru. Konro, Dik, sing diusir bojomu mantan bojomu pian iku sapa? Ndak ero, Mas. Aku, Dik. Dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pandai-pandailah mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kamu mau syukur nikmat Allah, maka pasti Allah akan tambah nikmat tersebut. Dan kalau kamu kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kamu, maka ingat azab Allah sangatlah pedih. Jangan gak merasa yakin dengan firman-Nya Allah. Kalau sampean syukur terhadap nikmat Allah, pasti ditambah sama Allah. Syukur punya istri satu. Ya, alhamdulillah saya punya istri satu. Pasti ditambah sama Allah. Ditambah apanya? Aduh, tambah rizkinya, ditambah rasa kasih sayangnya. Pasti itu sudah. Ndak wong sing lanang. Waduh, mandar ditambahi ya Allah. Kayak bosen mangan sego pecel tok rupane. Pasti akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampean kufur terhadap nikmat, punya istri satu, diamu itu. Dek, kayaknya kopi. Sik, Mas. Cepetan kayaknya kopi. Oh, tidak akan nikmat, dikurangi nikmatnya Allah, bahkan dia beri azab sama Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya enggak akan pernah bahagia. Tapi kalau sampean mau mensyukuri nikmat Allah, punya istri satu, dihormati, disayangi, diperhatikan, setiap hari dikasih 1 juta. Iso nyaur utang kabeh wong ibu-ibu ini. Tapi mudah-mudahan dengan kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-77, ini bukti bahwa kita cinta terhadap Indonesia. Mudah-mudahan negara Indonesia diberi aman oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I should fuck her